lagi di Storytelling bersama Kakao. Kali ini aku mau membacakan cerita rakyat dari Jawa Tengah. Episode kali ini membahas tentang cerita Limaran. Limaran adalah permaisuri raja yang cantik jelita. Walaupun ia berpenampilan sederhana, namun tetap memiliki kecantikan yang luar biasa. Mempunyai kegemaran membatik. Pada suatu hari, ketika Limaran sedang mengandung, raja pergi berburu selama berhari-hari. Untuk mengisi kekosongan waktu Limaran melakukan kegiatan sesuai dengan kegemarannya, yaitu membatik di tempat yang sunyi. Saat itu, ketika Limaran sedang asyik membatik di atas pohon di tepi telaga yang sunyi, seorang peri yang buruk rupa sedang berkaca di air telaga. Tepat sekali di bawah Limaran membatik. Si buruk tersenyum-senyum membayangkan wajah cantiknya di air telaga tersebut. Ia menyangka bayangan itu adalah wajahnya. "Alangkah cantiknya aku," gumamnya. Namun, apa yang terjadi ketika ia tertawa lebar, wajah tersebut tetap membisu. Ia mendongakkan kepalanya ke atas. Dilihatnya seorang putri cantik di atas pohon. Ia menyadari bahwa bayangan itu bukan dirinya. Bersamaan dengan itu, sang putri pun melihat ke bawah. Sang putri sangat terkejut melihat peri yang buruk rupa berada di bawahnya, sehingga canting yang dipegangnya jatuh ke tanah. Pluk! Limaran berkata, "Hai peri, bila engkau mau menolong aku mengambilkan cantingku yang jatuh, engkau akan kuajak ke istanaku dan menjadi pembantuku." Mendengar kata Limaran, si buruk merasa gembira. Lalu diambilnya canting yang jatuh, kemudian diserahkan kepada Limaran. Sesuai dengan janji Limaran, maka si buruk menjadi pembantu Limaran. Karena si buruk dapat menunjukkan perangai yang baik, maka ia sangat dipercaya oleh sang putri. Namun, di balik semua itu, hati si buruk rupa itu diliputi rasa iri dengan kecantikan dan kebahagiaan sang putri. Ia berpikir, alangkah bahagianya bila aku dapat menjadi permaisuri." Maka ia selalu mencari kesempatan untuk menyingkirkan Limaran. Dan pada akhirnya, kesempatan itu akhirnya tiba. Ketika Limaran hamil tua, raja pergi berburu di hutan yang jauh tempatnya. Karena itu, pada saat Limaran melahirkan, raja tidak ada di istana. Dan kesempatan itu tidak disia-siakan oleh si buruk rupa. Dengan berdalih menolong, Limaran dapat diperdaya. Lalu, Limaran mati saat melahirkan. Dan tubuhnya dimakamkan di halaman istana. Dan bayi Limaran disusui oleh si buruk. Setelah sebulan lamanya, raja kembali ke istana dengan perasaan hati yang bahagia
mendengar kabar putranya yang sudah lahir. Namun, betapa terkejutnya ketika raja mengetahui bahwa permaisuri telah wafat. Seketika wajahnya menjadi muram, dan si buruk berusaha menghibur tetapi tidak berhasil. Hari demi hari, keadaan raja semakin mengkhawatirkan. Beliau sudah tidak memperdulikan dirinya, tidak memperdulikan sekelilingnya. Kerjanya hanya termenung, menyendiri, menunggui pusara permaisuri yang kini ditumbuhi oleh pohon bunga melati yang harum baunya. Hati si buruk semakin gemas. Maka ketika raja tidak ada di sana, bunga melati itu dicabut dan dibuang jauh-jauh oleh si buruk. Dan raja semakin kehilangan. Di tempat pembuangan bunga melati itu tumbuh pohon maja yang berbuah hanya satu. Ketika buah itu ranum mengundang selera seorang juru masak tersebut memetiknya lalu dibawa pulang. Anehnya, buah itu dapat berbicara dan menjelma menjadi seorang putri yang cantik jelita. Juru masak dapat mengenalinya. Ia adalah Limaran permaisuri raja. Lalu Limaran meminta izin ke juru masak untuk boleh tinggal di rumahnya. Juru masak kebetulan adalah seorang janda yang tidak merasa keberatan, bahkan dengan senang hati menerimanya. Selama tinggal di rumah juru masak, sang putri selalu memperhatikan kepentingan putranya. Ia membuat baju-baju bayi yang disulam indah serta membuat penganan kegemaran raja. Tentu saja, raja menjadi bertanya-tanya, siapakah gerangan yang dapat membuat penganan kegemarannya? Dan itu tidak mudah untuk diketahuinya. Karena juru masak tersebut tidak mau berterus terang. Namun, rahasia itu akhirnya terbongkar ketika raja dengan diam-diam mengikuti juru masak pulang ke rumahnya. Dan pada akhirnya, pertemuan raja dan permaisuri cantiknya itu sangat mengharukan. Raja berjanji akan menghukum si buruk rupa itu setimpal dengan kesalahannya. Si buruk itu akhirnya dihukum mati. Lalu mayatnya dikuburkan di belakang istana. Karena kejahatannya, maka dari cerita ini, kesimpulannya adalah orang yang rendah hati tentu akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Sebaliknya, orang yang dengki dan selalu iri terhadap orang lain akan celaka. Baik, terima kasih storytelling hari ini, dan akan dilanjutkan storytelling di episode selanjutnya. Bye-bye!